Pemirsa, 72 jam usai kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza, Israel dan Hamas akan melakukan pertukaran sandera hari ini. 48 sandera Hamas akan ditukar dengan ribuan warga Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak. Inilah kondisi wilayah Sheikh Radwan di Gaza usai kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas Sabtu pagi waktu setempat. Kondisi kota hancur dan kini ditinggalkan pasukan Zionis. Blok-blok perumahan rata dengan tanah, puing-puing hangus dan berserakan di seluruh distrik. Gencatan senjata Israel Hamas disepakati Jumat sore waktu setempat. Gencatan senjata merupakan bagian dari proposal perdamaian Gaza yang diajukan Presiden AS Donald Trump kepada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan Hamas pada 29 September lalu. Secara bertahap, Israel menarik pasukan dari Gaza. Hamas pun menyetujui gencatan senjata dengan sejumlah syarat, termasuk membebaskan sandera melalui mediator Qatar dan Mesir. Pertukaran sandera yang masih hidup dan meninggal antara Israel dan Hamas dilakukan 72 jam usai gencatan senjata dan dilakukan dalam 3 gelombang, yaitu pukul 8, 9, dan 14 waktu setempat digelar di dekat pangkalan militer Israel Re'im dekat perbatasan Gaza. Hamas akan melepaskan 20 sandera hidup dan 28 sandera meninggal. Sedangkan Israel akan membebaskan ribuan warga Palestina termasuk perempuan dan anak yang ditangkap selama perang 2 tahun ini dan 250 warga Palestina yang telah lama dipenjara Israel dengan vonis seumur hidup. Gencatan senjata Israel dan Hamas kembali pada Oktober ini dilakukan usai 2 tahun perang yang merenggut lebih dari 67.000 nyawa warga Palestina. Sebelumnya pada Januari 2025, Israel Hamas sempat mencapai kesepakatan gencatan senjata selama 2 pekan. Namun perang kembali membara usai Israel tak membuka akses bantuan ke Gaza. Pemulangan sandera Hamas ke Israel pun dihentikan dan Israel kembali menyerang Gaza. Pada 2024, proposal gencatan senjata Israel Hamas sempat dibahas oleh para mediator, namun ditolak Israel. Pada 2023, gencatan senjata Israel Hamas pernah dilakukan, namun hanya digelar sementara 1 pekan hanya untuk pertukaran sandera dan masuknya bantuan. Namun kedua pihak tak mencapai kesepakatan penghentian perang permanen. 2 tahun perang Hamas Israel 2 kali gencatan senjata namun selalu gagal di tengah jalan. Awal pekan ini puluhan pemimpin negara termasuk Presiden Amerika dan Presiden Prabowo berkumpul di Mesir demi memastikan gencatan senjata berjalan sesuai rencana dan perang benar-benar berakhir. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa. Akibat banyaknya sampah, jalur pendakian Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ditutup mulai hari ini hingga adanya pemberitahuan lebih lanjut. Sebelumnya warganet geger usai adanya tumpukan plastik yang berserakan di sepanjang jalur pendakian. Tumpukan sampah ini direkam seorang pendaki yang akan melakukan pendakian di jalur Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berbagai macam sampah plastik bertebaran di sepanjang jalur pendakian hingga mengganggu dan mengkhawatirkan. Seluruh sampah ini merupakan sampah yang dibawa dan sengaja dibuang oleh para pendaki yang datang ke Gunung Gede Pangrango. Akibatnya banyaknya tumpukan sampah, pengelola pun menutup Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mulai hari ini, 13 Oktober 2025, hingga proses pembersihan selesai dilakukan. Pengelola juga berharap agar masyarakat yang datang ke Gede Pangrango untuk selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pemerintah akan merelokasi warga di sekitar kawasan industri Cikande, Serang, Banten yang diduga terpapar radioaktif berbahaya. Ada 32 titik di Cikande yang dinyatakan terkontaminasi dan berpotensi mengganggu kesehatan warga. Petugas memindahkan bahan radioaktif cesium-137 yang ditemukan di depan rumah warga di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Penemuan ini membuat warga resah. Tanda bahaya radiasi juga terpasang di sejumlah titik di kawasan ini. Ada 32 titik di kawasan Cikande yang terkontaminasi cesium. Pemerintah berencana merelokasi sebagian warga yang tinggal di kawasan terdampak radiasi. Selain itu, pemerintah juga memasang sejumlah alat untuk mendeteksi cesium. Radiasi cesium-137 terkuak usai Amerika Serikat menolak udang beku dari Indonesia Agustus lalu karena diduga terpapar zat radioaktif berbahaya. Pemerintah lalu mengecek lokasi produksi pengemasan udang di Cikande dan menemukan adanya radiasi cesium-137. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.
Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, tak terima anggota keluarganya tewas dalam tahanan karena dituduh mencuri hewan ternak. Puluhan warga serang Mapolres Lumajang, Jawa Timur. Akibatnya sejumlah bangunan mengalami kerusakan dan 18 orang ditangkap. Puluhan warga dari desa Ranu Wurung, kecamatan Randu Agung, Lumajang menyerang Mapolres Lumajang pada Minggu malam. Warga memaksa masuk dengan merusak pintu Mapolres sambil melemparkan berbagai barang hingga batu ke dalam Polres Lumajang. Amukan masa ini terjadi usai salah satu tersangka tindak pidana pencurian hewan ternak Rudi Hartono meninggal dunia pada Minggu petang atau 1 hari usai dilakukan penangkapan. Keluarga dan kerabat Rudi Hartono tidak terima atas tewasnya korban dan meminta kasus ini ditindaklanjuti dengan proses otopsi. Pihak keluarga mengaku menemukan sejumlah luka tembak di bagian kaki serta luka memar di sejumlah bagian tubuh korban. Akibat kerusuhan ini sejumlah bangunan Mapolres mengalami kerusakan. Sementara itu polisi mengamankan 18 orang yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres Lumajang. Kini jenazah Rudi Hartono segera diotopsi di Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang untuk mengetahui pasti penyebab kematian korban. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, kreativitas dan inovasi menjadi kunci utama dalam memberikan daya tarik dan pengalaman bagi konsumen. Lewat kolaborasi bertajuk Exploration of Happiness, salah satu perusahaan barang konsumsi menawarkan kemasan produk berkualitas dengan sensasi eksplorasi yang menarik bagi masyarakat. Orang tua grup melalui produknya Tango dan Kristalin berkolaborasi dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan IP komik ternama Tahilalads. Kolaborasi ini diwujudkan dalam acara launching Exploration of Happiness yang digelar di salah satu mal di Jakarta Selatan. Kolaborasi Sky Explorer ini merefleksikan komitmen orang tua grup dalam menyajikan produk berkualitas dan inspiratif. Tak hanya kemasan yang spesial, namun padukan rasa kebahagiaan dan sensasi eksploratif yang membawa energi positif bagi konsumen Indonesia. Jadi kolaborasi ini membuka suatu dimensi baru ya, bahwa orang tua grup ya dengan yang namanya Kristalin dan namanya Tango, kita mau menghasilkan mendelivery sesuatu yang baru untuk konsumen Indonesia. Bukan hanya produk yang berkualitas, tapi memberikan suatu nilai tambah, yaitu apa? Inspirasi. Dalam acara ini, masyarakat dapat mengunjungi booth Exploration of Happiness untuk menikmati berbagai aktivitas eksplorasi, serta mau pulang produk spesial edisian di kolaborasi ini. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wikian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.